Nah, mari kita belajar bersama-sama proses hermeneutika biblika pertama, atau bisa juga proses critical thinking pertama itu di dalam gereja mula-mula itu ada di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita lihat kronokailnya atau kronologinya sehingga kita bisa mengerti, dan ada di ayat 12. Jadi dalam misi perjalanan Rasul Paulus untuk mendirikan jemaat dan kemudian dia mengunjungi jemaat, tidak saja secara fisik tapi juga melakukan pastoral kepada mereka, pastoral letter, menulis juga kepada mereka. Maka catatan Kisah Para Rasul ini memberikan dan mention kepada kita bagaimana Paulus berangkat dari Berea dan dia tiba di kota itu. Jadi orang-orang Yahudi itu menerima dia, dan hal yang paling penting adalah di situ yang pertama mereka menerima, dan kemudian dengan menerima dengan segala kerelaan hati, lalu setiap hari menyelidiki kitab suci untuk apa? Just to know apakah yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu benar adanya. Nah, inilah yang disebut di dalam teologi yang disebut dengan proses hermeneutika, teman-teman. Nah, ini juga bisa saya katakan adalah proses jemaat-jemaat di Berea itu memiliki critical thinking. Nah, hari ini kan orang menerima message, orang menerima pesan tanpa dia uji. Padahal Alkitab berkata bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Siapapun dia, mau itu gembala sidangmu di gereja, siapapun dia harus melewati proses uji dulu. Setelah uji, apakah selaras, semakna, sederap, senafas dengan pesan Alkitab, maka itu bisa diterima sebagai sebuah pengajaran, ya, diterima, dirumuskan, lalu diaplikasikan di dalam sebuah pengajaran, teman-teman. Karena Alkitab sendiri di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, Alkitab itu berkata, pasagrafe theopenitos kai ophelimos pros didaskalian pros epernatosin ten iodio kaiosune. The Bible is the word of God, is not content of the word of God. Jadi harus diingat bahwa Alkitab adalah firman Allah, not content, ya, tidak berisi firman Allah. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, mari kita lihat, teman-teman, penting sekali bagi kita untuk melihat pentingnya critical thinking, ya, berpikir kritis di dalam teologi dan dalam iman Kristen. Karena orang Kristen khususnya karismatik dan pentakostal itu karena mereka tidak memiliki critical thinking dalam teologi, khususnya untuk menghindari ajaran-ajaran sesat, informasi palsu, serta ketiadaan untuk membaca literasi, membaca buku, maka it's very easy for them just to fall, ya, di dalam penyesatan, bahkan di dalam kesesatan. Nah, para pendeta, para apologet dan lain sebagainya, mereka punya peluang untuk menyesatkan, ya. Dan jemaat awam itu punya peluang, punya kapasitas untuk disesatkan jika if they have no critical thinking, ya. Bagaimana tidak memiliki proses berpikir. Nah, jemaat di Galatia, jemaat di Berea ini itu sangat berbeda. The church in the Berean, there is very different because they have a critical thinking before they receive, ya, pesan yang baru, the new message that was bring by Paul the apostle, yang dibawa oleh Rasul Paulus di situ. Jadi mereka menyelidiki apakah selaras dengan kitab suci. Alkitab pada waktu itu belum ditulis, ya, belum ada pengkanonan, tetapi di situ sudah ada Sabur, sudah ada Mazmur 39, kitab PL itu sudah ada. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa critical thinking itu perlu sekali di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, ya. Jadi seringkali banyak orang berkata bahwa kita tidak perlu rasio. Pada bagian lain saya akan menjelaskan bahwa bagaimana kita perlu penalaran deduktif, ya. Jadi kita butuh juga untuk memahami Allah secara rasio, tetapi ismenya tidak. Nah, mari kita lihat bagaimana kita mendeteksi ajaran sesat, ya. Yang pertama, critical thinking itu perlu bagi kita untuk apa? Kita membantu kita untuk menganalisis isi ajaran dan apakah sesuai dengan firman Tuhan dan ajaran inti kekristenan. Alkitab sendiri mengajarkan kita bahwa ujilah
segala sesuatu dan peganglah, mau siapapun dia. Siapapun dia. Pada bagian lain kita dapat melihat dalam Galatia pasal 1, The Galatian verse 1, di situ kita bisa melihat Galatia chapter 1 verse 8, kita bisa melihat di situ bagaimana Paul the Apostle itu memberikan sebuah alert bahwa jika seseorang membawa Injil yang tidak memberitakan tentang Kristus, maka curses anathema. Nah, di sini critical thinking itu perlu bagi kita supaya kita dapat menganalisis, kita dapat melihat, kita dapat memahami dan mengenal apakah khotbah seseorang, apakah khotbah pendeta, bahkan event di YouTube, event di TikTok, Instagram, di sosial media itu selaras dengan Alkitab atau tidak, ya, according to the origin of gospel or not. Ini yang penting sekali. Jadi critical thinking atau bagaimana berpikir kritis itu perlu di dalam pengiringan kita supaya kita tidak gampang terkecoh mengikuti, karena orang Kristen awam yang jemaat itu gampang terkecoh, bahkan informasi yang salah pun dapat diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, ada sebuah adagium yang disampaikan oleh tentara Nazi bahwa kebohongan yang disampaikan berulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi yang penting bagi kita, critical thinking itu membantu kita supaya kita menganalisis ajaran seseorang, apakah ajaran itu sesuai dengan doktrin mainstream yang secara umum, ya, kemudian selaras dengan Alkitab atau tidak. Nah, apakah pesannya yang disampaikan itu mengkerdilkan keilahian Yesus atau bagaimana di situ dan lain sebagainya. Nah, ini karena itu critical thinking dalam kehidupan Kristen atau berpikir kritis itu penting sekali. Jadi sehingga kita dapat mengenali apakah seseorang yang dia khotbahkan, yang dia sampaikan, firman Tuhan disampaikan itu sesuai dengan inti ajaran Kristen. Nah, ini yang penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sahabat semua yang sedang menonton, terima kasih untuk bersama-sama dengan saya. Yang kedua, tanpa berpikir kritis, maka seseorang mudah tertarik oleh kata-kata yang indah yang secara teologis itu menyimpang. Bapak Ibu, di dalam dunia hipnotis ada sebuah cara hipnotis yang namanya speech mountain. Seseorang mempengaruhi seseorang dengan kata-kata di situ. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, ada teknik berkhotbah, ada teknik psikologikan seseorang. Jadi orang mudah tertarik oleh kata-katanya yang bagus, oleh kata-katanya yang manis, dan kemudian dia dapat tertipu, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita lihat kan ini beberapa contoh saja teknik-teknik psikologi yang seringkali diajarkan di dalam mimbar gereja. Ini contoh. Jadi without the critical thinking, we cannot know about the subject what they thinks. Kita tidak tahu tentang subjek apa, tentang apa yang mereka ajarkan. Nah, ini penting. Nah, seringkali yang paling sederhana, seringkali kita tertipu, kita terbawa perasaan, terbawa emosi, terbawa psikologi. Contohnya seperti ini. Seringkali kan ada pendeta yang berkhotbah, lalu dia misalnya dia berkhotbah tentang menabur. Ayo Anda harus menabur, lalu dia suruh pemain musiknya bermain musik yang shadow yang mempengaruhi emosi, lalu dia kasih tagline kata-kata, akhirnya orang terpengaruh, orang bisa kasih jam tangan, kasih cincin emas dan lain sebagainya, karena emosinya di situ emosinya dia disiapkan sehingga dia mengalami sebuah kondisi seperti trance. Nah, it's a very danger in the Christianity. Sangat bahaya sekali, karena itu critical thinking atau berpikir kritis sebelum kita menerima pengajaran seseorang. Nah, ini yang akan menolong kita sehingga ketika kita mendengar pendeta khotbah, kita bisa tahu ini pendeta khotbah kok nggak sesuai firman Tuhan nih. Ini pendeta khotbah kok melenceng dari doktrin. Ya, misalnya posisi teologi saya adalah Trinitarian. Maka ketika pendeta itu dia berkhotbah tentang modalisme, Sabellian, Oneness, maka saya dapat paham, oh ya, seperti itu. Jadi ini penting sekali critical thinking yang pertama itu supaya kita dapat mendeteksi ajaran sesat sedini mungkin.
Yang pertama, critical thinking membantu menolong kita untuk menganalisa isi ajaran sehingga kita tahu apa pesan apa yang diajarkan. Karena Alkitab 39 PL, 27 PB, 66 kitab, the whole the Bible itu ada 4 tema utama, the main function of Bible, yaitu mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, menyatakan dosa, dan membawa orang kepada kebenaran. Pasagraphe Theopneustos, kai Ovelimos, pros das kalian, pros eperlotosin ten yodio kaya suni. Karena itu penting sekali. Yang kedua, poin 1, butir kedua adalah bahwa without the critical thinking, maka kita mudah tertipu oleh kata-kata seorang pendeta, kata-kata yang indah, berbicara yang bagus dan lain sebagainya. Kata-kata yang indah belum tentu kebenaran. Kata-kata yang bagus belum tentu kebenaran. Ada orang yang dapat menghipnotis kita, speech mountain, dengan rangkaian kata-kata yang bagus, memikat kita, memicu emosi dan lain sebagainya. Ya, itu akan secara psikologi kita akan terpana, tapi kemudian kita akan tertipu di situ. Jadi critical thinking itu perlu sekali supaya kita dapat mendeteksi ajaran sesat sedini mungkin. Yang kedua, critical thinking perlu bagi kita adalah supaya kita dapat membedakan antara fakta dan opini. Jika seseorang tidak bisa berpikir kritis, maka satu, dia tidak dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta dan opini itu dua hal yang berbeda. Nah, di dalam dunia modern banyak informasi keagamaan yang tersebar di media sosial. Jadi sebelum saya melakukan live ini, saya beberapa jam yang lalu saya melihat seorang ibu pendeta yang kemudian menyampaikan firman Tuhan. Dia bilang bahwa kita tidak perlu belajar teologi, supaya kita harus, ini yang keliru buat saya. Kalau Tuhan itu Tuhan tidak memakai orang bodoh untuk menulis. Rasul Paulus itu dia pintar, dia itu belajar di Yeshiva, the School of Rabban, murid daripada Gamaliel, di mana Gamaliel punya orang tua adalah Hillel. Jadi Tuhan tidak memakai orang bodoh di situ. Kalau kita, para nabi itu juga bukan orang bodoh, mereka orang yang menulis Alkitab berdasarkan iluminasi. Jadi kadang-kadang orang Pentakosta ini, karismatik ini ngeri-ngeri sedap juga. Di situ saya melihat bagaimana mereka membuat dikotomi antara akal rasio ini dan hal yang spirit, Bapak Ibu. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Akal budi itu knowledge, itu diisi, itu cara kita berlogika, berpikir. Yang tidak boleh adalah isme, rasionalisme. Artinya segala sesuatu diselesaikan dengan pikiran. Enggak. Kita perlu rasio, Bapak Ibu. Seseorang kalau tidak baca, bagaimana dia tidak pintar baca, buta huruf, bagaimana dia akan membaca Alkitab? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah dengan memiliki critical thinking, maka kita dapat membedakan antara fakta dan opini. Di dalam dunia modern ini banyak informasi keagamaan yang tersebar di media sosial. Ada banyak pendeta dengan gaya khotbah. Informasi-informasi yang dia sampaikan itu juga belum tentu benar. Karena itu kita harus berperilaku mengikuti teladan jemaat di Berea. Rasul Paulus mungkin setelah Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, ya, setelah Tuhan Yesus tidak ada orang yang sehebat Rasul Paulus. Dia menulis setengah daripada kitab perjanjian baru, surat-surat pastoral di situ. Seorang yang sangat mahir dalam dokter dalam hal-hal keagamaan dari Yahudi. Kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seorang yang pakar dalam Yudaisme. Dia adalah the son of Yeshiva, a school of Beit Midrash, dan kemudian dididik di dalam hal-hal kerabian. Sangat pintar sekali. Itulah sebabnya dia dapat menyusun buku Roma, buku yang penuh dengan hal-hal yang doktrinal bagi kita. Nah, ini penting. Kalau seseorang bodoh, bagaimana Tuhan mau pakai dia untuk hal seperti itu? Karena itu critical thinking itu perlu. Tidak ada orang yang sehebat Rasul Paulus setelah Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus, yaitu Rasul Paulus. Dia di situ menggunakan jemaat di Berea, belajar di situ. Belajar bahwa ketika Paulus datang, Paulus yang paling pintar pun datang, dia dicoba di situ. Nah, ini yang penting sekali di sini. Ya, ini yang penting bagi kita, is very important for us, ya. Jadi penting bagi kita
menggunakan critical thinking di sini supaya kita dapat melihat informasi itu dengan jelas dan tidak gampang untuk mempercayai informasi, memperkaya literasi kita. Oke. Yang kedua, poin kedua, butir kedua, critical thinking membantu kita untuk menyaring informasi. The critical thinking help us how to filter the information around us that come out from the social media. Nah, ini sangat penting, mana yang didasarkan pada Alkitab, mana yang bersumber dari Alkitab. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita punya main source yaitu Bible. Bagi kita itu finalitas bagi kita. Yang kedua adalah sejarah gereja dan ada tafsir-tafsir dan lain sebagainya. Jadi kita bisa dapat dengan critical thinking, berpikir kritis, kita dapat berkata mana yang bersumber pada Alkitab, sejarah gereja dan yang lain. Nah, kalau kita belajar hermeneutika di dalam teologi, maka kita akan mengenal sebuah istilah namanya hermeneutika quadriliteral, di mana Alkitab adalah sebagai main foundation of the hermeneutics di situ. Sumber utama hermeneutika adalah Alkitab itu. Jadi all the information, informasi tentang informasi, all the information about the personality of God, about the identity of God, about the entity of God is come from Bible, not another book. Nah, ini penting bagi kita, teman-teman semua ya. Jadi sehingga kita tidak tertipu. Ada banyak hamba Tuhan, bahkan ada banyak pendeta, ada banyak rohaniawan. Kita bisa tertipu, mereka bisa menyampaikan informasi. Itulah sebabnya 1 Tesalonika pasal 5, tidak salah, 12 berkata bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Siapapun dia. Rasul Paulus saja diuji oleh jemaat di Berea. Apakah yang disampaikan Rasul Paulus itu sejajar dengan sejajar dengan Alkitab ya. Poin kedua, ini mencegah kita dari menafsirkan ayat secara sembarangan atau sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jadi critical thinking menolong kita untuk kita menjadi batasan supaya kita dapat menafsirkan ayat, supaya mencegah kita dari menafsirkan ayat secara sembarangan atau sesuai dengan keinginan sendiri. Karena ada banyak orang yang membaca Alkitab, dia melakukan tafsir, ada proses tafsir di situ, ada syarat-syarat menafsirkan ayat. Nah, misalnya yang paling sederhana adalah ketika kita membaca Alkitab, maka kita membaca Alkitab itu yang pertama buku Alkitab, pasal, chapter di situ, kemudian ayat, lalu kemudian konteks di situ. Nah, ini yang baik sekali. Nah, di sini. Jadi mencegah kita dari menafsirkan ayat secara sembarangan atau sesuai dengan keinginan sendiri. Jadi critical thinking itu sangat perlu sekali sehingga kita tidak menafsirkan ayat secara sembarangan. Jadi di situ ada syarat-syarat juga untuk menafsirkan ayat. Baca Alkitabnya, the whole chapter, kemudian verse, kemudian konteks. Kita dapat menggunakan metode sederhana yaitu 5W, 1H. Di situ what, where, when, who, dan how. Jadi itu adalah metode hermeneutika sederhana. Jadi critical thinking is a very important in the Christianity. Yang ketiga, poin keempat adalah menguatkan iman dengan dasar yang kokoh. Jadi menguatkan iman dengan dasar yang kokoh. Jadi critical thinking itu menolong kita supaya kita punya dasar yang kokoh. We know with the completeness about the personality of God that came out from Bible. Nah, ini karena itu proses membaca Alkitab disebut memamah biak. Jadi kita membaca dan kemudian menerima informasi dari Alkitab itu sendiri. Iman yang kuat bukan hanya soal feelings, soal perasaan, tetapi juga pemahaman yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kekristenan itu dia runut sistematis, ya, teologis, runut sistematis, logik, dapat dimengerti. Jadi ada ajaran-ajaran yang di luar Kristen itu yang tidak dapat dimengerti gitu, ya. Jadi jauh daripada sudah tidak runut, ahistoris, bahkan tidak dapat dipahami oleh logika. Nah, ini yang penting. Iman yang kuat bukan hanya soal feelings, tapi juga pemahaman
yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Poin yang kedua dari nomor 4 adalah dengan berpikir kritis kita dapat membangun iman yang dewasa dan tidak mudah. Karena itu penting bagi kita untuk memiliki critical thinking sehingga membangun iman kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat di muka bumi. Ya, dari mana sumber informasinya? Sumber informasinya adalah Alkitab yang menjadi finalitas bagi kita dengan kekuatan. Bagaimana kita dapat melihat dari situ Alkitab adalah pernyataan Allah di situ, ya. Ini yang penting sekali dengan sifat-sifat kanonikal Alkitab, yaitu satu, sifat otoritas, sifat infalibilitas, sifat clarity, dan sifat-sifat yang lain. Nah, yang kelima, poin yang kelima adalah meningkatkan kemampuan diskusi dan berdialog. Jadi, critical thinking itu meningkatkan kemampuan diskusi dan berdialog, ya. Jadi, critical thinking itu menolong kemampuan diskusi dan dialog, ya. Saya melihat ada banyak orang-orang yang di luar Kristen itu ketika mereka menyampaikan pernyataan kepada apologet Kristen itu sangat lucu, jadi anekdot, ya, jadi clown, jadi badut, ya. Mereka bertanya hal-hal yang buat saya itu lucu. Justru pertanyaan mereka itu perlu diluruskan, cara mereka bertanya dan pertanyaannya itu menjadi bahan tertawaan di situ. Ya, sudah tidak mengerti, sudah tidak memahami, ya, sudah bukan kitabnya tapi sok-sokan di situ. Karena itu perlulah punya critical thinking. Jadi critical thinking itu perlu untuk memahami dan meningkatkan kemampuan diskusi dan berdialog. Poin pertama, dalam dialog antar denominasi atau antar suatu agama, berpikir kritis itu membuat kita mampu berargumen dengan jelas, sopan, dan berdasar. Nah, di dalam ilmu berdebat kita mengenal istilahnya silogisme atau reasoning di situ, ya. Jadi reasoning di situ. Nah, kadang-kadang orang menyampaikan reasoningnya yang keliru. Nah, di dalam reasoning itu atau di dalam silogisme itu ada namanya term condition. Orang-orang yang menyampaikan silogisme yang keliru, maka dia gagal untuk memahami sebuah kondisi, sebuah pola di dalam silogisme yang namanya middle term di situ. Nah, pada lain kesempatan saya akan menjelaskan. Jadi ini penting sekali. Jadi kita perlu sekali meningkatkan critical thinking kita. Yang kedua, poin kedua dari yang kelima adalah critical thinking perlu agar kita tidak mudah disesatkan atau menyerang tanpa dasar. Menyerang tanpa dasar, ya. Jadi kita diperintahkan Tuhan itu, ini berkaitan dengan bagaimana ada dalam satu video yang saya udah jelaskan secara baik di situ bahwa apologet itu adalah tanggung jawab kita untuk membela ajaran kita, baik terhadap orang di luar Kristen maupun terhadap orang di dalam Kristen. Tetapi syarat-syarat berapologetika di situ ada, dengan hati nurani yang murni, menjelaskan dengan baik dan sebagainya. Kalau kita bisa lihat di dalam pertama Petrus pasal yang kelima, kita akan menemukan di situ syarat-syarat berapologetika. Jadi critical thinking is very important for us supaya kita tidak mudah disesatkan atau kita tidak menyerang orang tanpa dasar. Nah, seringkali kan orang-orang yang di luar Kristen menyerang orang, bertanya tanpa punya dasar yang itu saja. Karena dia ingin justru mengenlarge pemahaman kita. Bukan sekedar Anda bertanya, tapi bukan jangan begitu, jangan begini, tapi harusnya adalah mengapa begini, mengapa begitu. Jadi to enlarge our capacity, to enlarge our knowledge, dan memberikan rekomendasi literasi yang memadai kepada kita. Sudah ada banyak apologet yang berdebat dan itu menjadi ranah mereka, silakan sah-sah saja. Tapi bagi saya adalah saya ingin supaya memperbesar pemahaman kita, kapasitas kita, literasi kita. Berapa buku yang kita banyak dalam berdebat, kita kutip buku-buku apa dan lain sebagainya. Ini penting sekali bagi kita. Sebab kita sedang hidup di era yang namanya the disruption era. Nah, ini yang sangat penting. Jangan dipikir bahwa informasi-informasi yang ada di Google,
yang ada di Google dan lain sebagainya di internet itu sahih. Ada sampah di internet, ada hal-hal yang baik di internet, ada hal-hal yang benar. Karena itu kita perlu, supaya critical thinking kita itu perlu, maka kita perlu baca jurnal-jurnal teologi, Scopus dan lain sebagainya, sehingga mengenles pemahaman kita. Nah, ini kan ada banyak orang yang datang, masuk, dan kemudian bertanya hanya bermodal paket data, lalu kemudian menjadi satria keyboard. Ya, satria keyboard tuh ketik di tangan lalu ajukan pertanyaan dan dia merasa itu dia udah hebat. Shame on. Nah, ini hal-hal yang sangat memalukan. Jadi critical thinking itu perlu bagi kita. So, kita sampai kepada peran literasi dan membaca buku dalam critical thinkingnya, supaya critical thinking kita atau hal-hal kritis itu dia penuh dan menjadi berkualitas, menjadi berbobot, ya, maka kita perlu membuka wawasan kita supaya ketika kita melakukan kritik, kita melakukan rekanter dan lain sebagainya, itu kita punya pemahaman dan pengetahuan yang memadai. Jadi buku-buku teologi, sejarah gereja, apologetika, dan apologetika memberi kepada kita perspektif yang luas dan dalam yang tidak kita dapat dari khotbah-khotbah atau di media sosial. Jadi misalnya di TikTok itu kan orang berbicara dan lain, ya sekarang ada orang screenshot data dan lain sebagainya. Saya pikir itu hal yang baik, tidak salah, tetapi jarang sekali mereka hanya ngoceh dengan beberapa dalil. Tetapi yang perlu secara luas itu adalah bahwa critical thinking dengan membaca buku-buku teologi, sejarah gereja dan lain sebagainya itu akan mengenlarge our capacity, our knowledge, ya, sehingga kita tidak saja dapat hanya mengandalkan catatan singkat di Facebook, Instagram, mendengar TikTok dan lain sebagainya. Jadi ini perlu sebab literasi itu sangat penting. Ya, yang kedua adalah peran literasi atau buku di dalam critical thinking itu membaca adalah melatih analisis dan evaluasi. Nah, saat membaca kita terbiasa menggali atau bertanya atau melakukan review kepada buku. Kita kemudian membandingkan argumen yang ada di dalam buku dengan argumen yang ada di luar buku. Dan kemudian kita mengevaluasi keabsahannya, sumber-sumbernya, daftar pustaka atau citation-nya. Jadi sangat penting sekali. Yang berikut, belajar teologi dari tokoh-tokoh teologi. Buku-buku para bapak gereja, reformator, teologi modern itu memberi kepada kita contoh bagaimana berpikir teologi sehat dan kritis. Dan the last point adalah menumbuhkan kebiasaan bertanya. How, ya, bagaimana, why, mengapa, where, di mana, when, kapan, who, what. Itu yang penting sekali bagi kita. Menumbuhkan kebiasaan bertanya. Membaca literatur teologis mengajarkan kita untuk tidak langsung percaya, tetapi bertanya dan menyelidiki lebih dalam. Dengan demikian maka akan menolong kita di dalam kita memiliki critical thinking. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa dengan Pastor Roy pada pembahasan di lain waktu.